Kadisbi PR Sumut Dr. Hendra Dermawan, paparan lengkap. Progres pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Sumut sesuai arahan dan visi misi Gubernur Bobi Nasution kepada wartawan, Kamis 13 November 25, dipandu moderator Ponman Mahula dari Kominfo. Kegiatan PRTC ini salah satunya adalah untuk mendukung aspirasinya Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Bapak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tahun 2025 sampai 2029, di mana rencana kerja pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara yang dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara melanjutkan pembangunan infrastruktur yang dibilang kita laksanakan secara merata, terhubung dan ramah lingkungan melalui intervensi proyek strategis daerah atau PSD dengan pembangunan infrastruktur terintegrasi atau instansi. Nah, instansi ini dia harus berkualitas, estetik, ikonik, dan memiliki nilai tambah. Untuk kita ketahui bersama, Bapak Ibu sekalian, bahwa saya masuk dari pembangunan infrastruktur terintegrasi atau instansi ini adalah pembangunan infrastruktur baik jalan, jembatan, dan irigasi itu berada dalam satu kawasan dan saling mendukung, sehingga akan meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas komoditas barang ataupun jasa menuju pusat-pusat perdagangan dan ekonomi dalam rangka menuju ketahanan pangan atau swasembada pangan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan program hasil terbaik cepat atau Quick Wins PHTC dan program strategis daerah bertujuan untuk membangun sebuah infrastruktur yang bisa dikategorikan berkualitas, tepat waktu, dan tepat mutu, di mana manfaat dari pembangunan infrastruktur ini dapat langsung dirasakan oleh masyarakat dan juga diharapkan mempermudah masyarakat untuk menjangkau daripada pusat-pusat pelayanan dasar baik itu pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan lain-lain. Izin kami menyampaikan tahun 2025 Dinas PUPR itu ada memiliki beberapa kegiatan dalam program hasil terbaik cepat. Yang pertama, ini kita ada memiliki bidang bina marga atau bidang jalan dan jembatan. Jalan terdiri dari 6 ruas dengan panjang 16,997 km dengan progres sampai saat ini antara lain itu ada peningkatan struktur jalan ruas Onan Ganjang Pakat di Kabupaten Humbang Asundutan sepanjang 4 kilo, di mana kegiatan fisiknya sudah mengalami progres sampai dengan 70%. Nah, keuangannya masih bersifat 20% karena mereka masih mengambil termin pertama. Nah, untuk kedua, peningkatan struktur jalan Provinsi ruas Perbaungan Panter Semin di Kabupaten Serdang Bedage sepanjang 1,06 km, itu di mana kegiatan fisiknya sudah mencapai di angka 75% dan keuangannya masih 20% di mana masih termin pertama. Ketiga, peningkatan struktur jalan ruas Simpang Beridahan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedage, itu luas panjangnya sekitar 1,437 km. Ini memang masih mengalami progres yang masih sangat rendah, tapi insya Allah mudah-mudahan sesuai dengan komitmen yang kita koordinasikan dengan pihak ketiga, ini bisa kita dapat rasakan di akhir tahun nanti, di mana fisiknya masih di angka 21% dan keuangan masih 20%. Untuk peningkatan struktur jalan Provinsi ruas Tanjung Beringin, Bandar Kalipah atau batas Kabupaten Batubara di Kabupaten Serdang Bedage ini panjangnya 3,5 kilo, fisiknya 30%, keuangannya masih 20%. Peningkatan struktur jalan Provinsi ruas Sigalingging, Huta Junga, yaitu batas Papak Barat di Kabupaten Dairi, ini panjangnya sepanjang 3,87 kilo, fisiknya masih 21%, tapi keuangannya dia belum mengambil sama sekali, karena ini masih kita lihat progresnya. Keenam, peningkatan struktur jalan Provinsi ruas Kota Batu, batas Tobasa di Labura sepanjang 3,1 kilo, fisiknya masih di angka 21%, keuangannya masih di angka 20%. Di mana semua kegiatan ini memiliki pagu anggaran sampai dengan di angka 106,32 miliar. Nah, untuk jembatan, kita ada 5 unit dengan panjang 217 meter, ini secara total keseluruhan panjang jembatannya, yaitu penggantian jembatan Idanonoyo, ini kebetulan di Kabupaten Nias Barat, sepanjang 95 meter, ini fisiknya sudah mencapai 73,47%, keuangan sudah di angka 55%. Pergantian jembatan Titik Ramat di Kabupaten Deli Serdang sepanjang 20 meter, ini fisiknya 35%, keuangan masih 20%. Pembangunan jembatan air pertemuan di Kabupaten Taput sepanjang 8 meter,
ini fisiknya sudah 40%, keuangan masih 30%. Pergantian lantai jembatan AI Batang Angkola di Kota Padang Sidempuan sepanjang 40 meter, ini masih di angka 10% fisiknya, tapi keuangannya masih 0. Pembangunan jembatan AI Sipangi pada ruas Jalan Sipangi Bartolang di Kabupaten Tapsel dengan sepanjang 50 meter, ini fisiknya sekitar 64% atau 65%, keuangannya di angka 40%. Total biaya keseluruhan untuk pembangunan 5 jembatan ini di angka 82,62 miliar. Nah, untuk di bidang sumber daya air, kita ada peningkatan 2 daerah irigasi, yaitu di Kabupaten Simalungun dan Sedang Berage, di mana progres sampai dengan saat ini untuk daerah irigasi Bakora di Kabupaten Simalungun, ini daerah irigasi yang dikategorikan bisa mengairi areal persarahan hampir sekitar 1.300 hektar, dan diharapkan meningkatkan produktivitas pertanian atau padi, di mana hasil padi itu bisa nanti kita koordinasi dengan pihak Badan Ketahanan Pangan, karena berbeda-beda daerah, berbeda-beda hasilnya. Untuk fisiknya, daerah irigasi ini itu masih di angka 20%, nah keuangannya di angka 20% juga. Nah, untuk daerah irigasi yang satu lagi, itu ada daerah irigasi Pakan Kamis di Kabupaten Sedang Bedage. Ini mengairi areal persawahan sekitar 1.000,03 hektar. Dengan kegiatan fisik sudah mencapai di angka 45%, keuangan di angka 30%. Total biaya keseluruhan untuk 2 daerah irigasi ini sekitar 7,36 miliar. Nah, program strategis daerah lain yang dimana Bapak Ibu juga sudah mungkin mengetahui berapa peningkatan struktur jalan di Nias yang terdiri dari 6 ruas dengan panjang 26,6 km. Itu ada 6 kegiatan, yaitu peningkatan struktur provinsi, jalan provinsi ruas Gunung Sitoli Avia di Gunung Sitoli sepanjang 9 kilo. Mohon maaf. Di mana kegiatan fisiknya sudah mencapai di angka 50%, keuangannya 20%. Peningkatan struktur jalan ruas Miga Lolua di Kota Gunung Sitoli sepanjang 5 kilo, itu fisiknya di angka 45%, keuangan di angka 20%. Peningkatan struktur jalan provinsi ruas Lolowa Dola di Kabupaten Nias sepanjang 5,4 kilo, kegiatan fisiknya sudah mencapai 44%, keuangan 20%. Peningkatan struktur jalan provinsi ruas Avia Tuhem Berua, Kabupaten Nias Utara sepanjang 2,6 kilo, fisiknya sudah mencapai di angka 52%, keuangan 20%. Peningkatan struktur jalan provinsi ruas Dola Duria, Kabupaten Nias Barat sepanjang 3,6 kilo, itu fisiknya 3,36%, keuangan 20%. Nah, yang terakhir peningkatan struktur jalan provinsi ruas Hilimbuasi Mandrehe di Kabupaten Nias Barat sepanjang 2 kilo, itu fisiknya di angka 26,94%, keuangan 20%, di mana total biaya keseluruhan untuk 6 ruas kegiatan di Nias mencapai di angka 160 miliar. Nah, untuk di bidang SDA, ada juga tentang pengendalian banjir dan pengembangan sungai, yaitu terdiri dari 4 kegiatan. Yang pertama, perkuatan tebing sungai Air Kare, Kota Padang Sidempuan. Ini baru mencapai di angka 5,6%. Rehabilitasi tanggul sungai pada Sungai Kualu, Kabupaten Labuhan Batu, itu di angka fisiknya 31%, keuangan masih 0%. Pembangunan perkuatan tebing sungai Aik Sirahar, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapteng, ini fisiknya sudah mencapai angka 68%, keuangan 30%. Nah, untuk perkuatan tebing sungai pada Sungai Balembut, Kabupaten Simalungun sepanjang 200 meter, ini fisiknya 13%, keuangan 20%, di mana total biaya keseluruhan mencapai di angka 14 miliar. Nah, untuk di bidang Cipta Karya ini di mana dia menangani tentang pengelolaan distribusi air minum SPAM regional Mebidang, terdiri dari 2 kegiatan dengan progres sampai saat ini. Pembangunan jaringan distribusi utama atau JDU Martubung, Kecamatan Medan Labuhan, itu di Kota Medan, fisiknya sudah 97%, keuangannya sudah 70%. Untuk pembangunan extension of taker Binjai, itu fisiknya di angka 34%, keuangan di angka 28%. Total biaya keseluruhan ini sekitar 59 miliar.